Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta an jahlihi. Wa bisanadil muttasini ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah an yabi'a thamara haitihi in kana nakhlan bitamrin kailan wa in kana karman an yabi'ahu bizabibin kailan wa in kana zar'an an yabi'ahu bikaili ta'amin. Naha an zalika kullihi muttafaqun alaih. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabana. Satu riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya, bahwasannya beliau mengatakan telah melarang keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada praktek jual beli yang namanya muzabanah. An yabi'a samaroha itihi, yaitu melakukan jual beli kepada buah-buahan yang masih ada di kebun. In kana nakhlan, apabila itu tanaman kurma yang basah. Bitamrin, yang ditukar dengan kurma yang kering. Kailan, dengan menggunakan takaran. Wa in kana karman, dan apabila yang ada di kebunnya itu karman, anggur yang masih basah. An yabi'ahu bizabibin, lalu dilakukan penukaran dengan anggur yang sudah kering, disebut dengan kismis. Kailan, dengan takaran pula. Wa in kana zar'an, dan apabila dia masih dalam bentuk tanaman. An yabi'ahu, maka melakukan jual beli ia bikaili ta'amin, dengan makanan yang ditimbang. Naha an zalika kullihi, melarang seluruh daripada praktek yang disebutkan itu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dan diperkuat hadis di atas oleh satu riwayat dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhai kepada beliau. Qala, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu anishtira'i. Nabi ditanya dari masalah pembelian ar-rutabi, yaitu kurma yang masih muda, bitamri, dengan kurma yang masih kering. Faqala, maka Nabi menjawab dengan pertanyaan, ayan kusur rutabu idza yabisa. Apakah bisa berkurang kurma yang basah ini idza yabisa, apabila berubah menjadi kering? Qalu na'am, maka mereka semua berkata, iya Nabi. Fanaha an zalika, maka Nabi melarang daripada praktek jual beli tersebut. Rawahul khamsatu, meriwayatkan hadis ini oleh imam yang 5, wa sahahu Ibnul Madini wa Tirmizi wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan mensahihkan hadis ini oleh Imam Ibnul Madin, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada satu bait syair dalam kitab Aqidatul Awam yang disyarahkan oleh Syekh An-Nawawi dalam kitab Nuruz Zolam. Itu ada ungkapan mengatakan, arsala anbiya zawi fatonah wasidqi wa tablighi wal amanah. Para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah itu zawi fatonah, adalah mereka orang-orang yang punya kecerdasan, wasidqi, orang yang jujur, watablighi, orang yang menyampaikan dengan kebaikan, wal amanah, dan beramanah. Di bait itu yang disebutkan pertama itu zawi fatonah, padahal kita tahu sidik, tablik, sidik, amanah, tablik, fatonah pasti terakhir nih. Fatonah itu kan artinya cerdas. Jadi syarat diangkat menjadi nabi dan rasul itu 6 syaratnya. Yang pertama dipilih itu adalah orang yang paling cerdas pada masanya. Itu orang yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka nabi ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, pada masa itu tidak ada orang yang paling cerdas selain Nabi Muhammad. Sehingga dalam praktek muamalah, praktek jual beli, dalam praktek apapun, terkadang nabi ditanya dan Nabi menjawab dengan balik bertanya. Kadang Nabi memberikan jawaban yang jawabannya itu nggak langsung, tapi butuh logika, sehingga orang mengatakan ini salah, ini nggak boleh. Dan itu datangnya, kecerdasan itu benar-benar datangnya langsung tanpa dipikir. Kita nggak punya waktu sedikit pun, nggak. Nabi langsung diberikan ilham oleh Allah sehingga Nabi bisa menjawab. Tidak ada nabi diciptakan baladah, kebalikan tablik, bodoh gitu. Ini gimana nih nabi? Hukumnya gimana nih? Waduh, gimana ya? Dia nyari handphone, buka Google, nggak ada kuotanya kan? Nggak bisa nanya NU online. Waduh, gimana nih? Enggak, nabi memang cerdas. Kalau kita sekarang pendakwah orang Islam, mendakwah kepada orang yang suka maksiat dari agama Islam, atau orang non-muslim yang mau kita ajak masuk Islam, kita selalu mengandalkan surga dan neraka buat menjelaskan akhir kehidupan. Kalau antum orang Islam taat, bagus beribadah, insya Allah nanti bersama Nabi di dalam surganya. Tapi kalau kau tidak taat dalam ibadah, rajin bermaksiat, nggak pernah melakukan kebaikan, lebih banyak kemudorotan, ingat tempat terakhirnya di neraka, disiksa selama-lamanya. Itu mulu andalan kita.
Kalau konsep surga dan neraka itu belum ada pada masa Nabi Muhammad, bagaimana Nabi memberikan pemahaman kepada mereka orang yang menentang ajaran Nabi untuk memahami sebuah hakikat Tuhan bagaimana? Itu yang dibutuhkan sebuah kecerdasan. Dan Nabi dari ujung Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu semuanya orang yang cerdas. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni. Jadi Nabi Adam itu di surga diajarin langsung sama Allah. Ini namanya ini namanya ini namanya ini. Ketika Nabi Adam sudah diberikan kecerdasan, ilmu yang disampaikan oleh Allah tidak pernah lupa, ingat semua. Jadi Nabi nggak ada yang pikun, nggak ada Nabi ketemu sahabat salaman gini. Ente siapa ya? Aneh lupa nih. Saking jarang ketemu gitu, ente siapa ya? Aneh masa ente lupa? Aneh ini Asmadi, masih ingat gak? Ada karyawan sini Pak Asmadi, orang ini Pangkubuwono, ingat gak? Iya. Saya Pak ini, tuh lupa kan saya bukan Nabi makanya. Parus, siapa yang gambar kotak? Bukan lagi, satu lagi. Bukan Nabi saya dah, intinya saya lupa dah. Nabi nggak begitu tuh dari awal tuh, makanya Nabi Adam disuruh ngajarin malaikat-malaikat di surga. Waktu Nabi Adam pindah dinas dari surga pindah ke dunia, Nabi Adam mengajarkan kepada anak-anaknya bahasa yang sekarang hidup di dunia ini. Itu semua bahasa yang diajarkan Nabi Adam kepada anak-anaknya yang 40 kali lahiran kembar semua. Inilah bahasa ini bahasa ini bahasa yang hidup sekarang. Tidak termasuk bahasa wa maqali itu nggak ada pada masa Nabi Adam. Cuma bahasa yang hidup dan berkembang itu pada Nabi Adam. Nabi Adam cerdas. Begitu juga Nabi Muhammad. Dulu Tuhan Latahuzah Hubal semua yang ditaruh di Ka'bah itu Nabi lihat. Ini Tuhan kamu. Iya, ini Tuhan kamu. Kalau Tuhan hidungnya copot gimana? Ya kami pasang lagi hidungnya. Kalau nanti Tuhan kamu bajunya kotor, ya saya cucikan bajunya biar tetap bersih. Kata Nabi, kalau menurut saya sih yang hebat bukan Tuhan kamu, yang hebat kamu. Kamu bisa nolongin dia, hidungnya copot, bajunya kotor, kamu yang nyuciin. Yang pantasnya disembah bukan dia, tapi kamu yang pantas disembah. Sebagian orang goyang mikir gitu, oh iya ya, buat apa nyembah? Tapi yang hatinya keras gitu, mereka bilang, wah dari dulu udah nyembah ini, kata dia. Sebelum engkau lahir ya Muhammad, saya sudah nyembah ini. Kata Nabi, halakum mimma malakas aimanukum mimma syuraka fi matahkum halakum mimma malakas aimanukum min syuraka fi marazaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum, kata Nabi. Kalau memang ini Tuhan kamu, coba kamu pakai akal kamu, kata Nabi dalam Al-Quran. Kalau kamu seorang pekerja keras, lalu dengan uang yang kamu punya, kerja keras yang kamu hasilkan, berapa tahun kamu bekerja, lalu kamu bisa beli mobil yang paling bagus, Innova Zenix Hybrid kamu beli misalkan. Itu kan bagus itu. Kamu beli dengan susah payah, ditambah campur uang warisan lagi. Warisan bini kita pakai buat beli mobil, saking pengen punya Innova Zenix tuh kita. Ketika kita udah punya mobil, udah di garasi kita, sehari 3 kali kita lapin, pagi siang malam, makai mah jarang, cuma Sabtu Minggu. Kan karyawan kan, Sabtu Minggu doang makai, kita lapin mulu. Jadi banyak yang ngelapnya sama jalan-jalannya itu. Tapi ada orang lain yang kita nggak kenal, bukan saudara kita, bukan tetangga kita, tapi memperlakukan kendaraan kita seperti kita, seenaknya. Masuk ke rumah kita, buka pintu, ambil kunci, pakai mobil, jalan aja, taruh lagi pergi gitu, kayak kita gitu. Perasaan kamu bagaimana? Marah apa enggak? Marah apa enggak? Marah. Kata orang kafir Quraisy, ya marah lah, enak banget kendaraan kami semakin gitu. Kamu aja marah. Takhafunahum ka khifatikum. Bagaimana perasaan Allah ketika Allah yang sudah menciptakan alam ini dengan sendiri tanpa campur tangan makhluknya, tiba-tiba ada Tuhan baru nih, Lata Uzza, yang nggak tahu apa-apa diangkat jadi Tuhan. Gimana Tuhan nggak sakit hati? Dia membantu apa buat menciptakan bumi? Pikir dong, kata Nabi Muhammad. Dia diam aja sambil ngatin patungnya gitu. Hidungnya copot, dia yang masak. Nggak ada konsep itu. Semuanya Nabi jawabnya gitu.
Sebagaimana yang saya ceritakan, Nabi itu tablik, bukan tablik menyampaikan, bukan. Ahsana tablik kalau Nabi. Nabi menyampaikan dengan sebaik-baiknya Nabi menyampaikan. Jadi Nabi ada orang yang nanyanya aneh-aneh kayak begitu, Nabi nggak marah. Nabi, saya demen nih sama dakwah Nabi. Saya pengen masuk Islam, tapi saya nggak bisa ninggalin 3 kebiasaan saya nih. Apa kebiasaannya nih? Ada dan lebih dah. Kalau dalam Islam boleh saya masuk Islam nih. Apa? Kebiasaan saya pertama, saya nggak bisa kalau nggak main perempuan. Dari kecil udah hobi main perempuan saya. Yang namanya parung setengah itu udah wilayah saya, Jabon Mekar, Jabon Sari, sampai terus itu wilayah saya, itu mainan saya itu. Kalmak Tunggak, terus mana lagi tuh, sampai hafal tuh gua. Ya ini mainan saya nih Nabi. Yang kedua yang namanya minuman nih, itu udah minuman saya. Makan nasi goreng saya minumannya otek Nabi. Udah saking kuatnya kayak Mbak Suri kan minum apa-apa kopi, dia enggak minum apa-apa minuman keras. Yang ketiga nih, yang namanya judi nih udah main tongkrongan nih, tebak-tebakan warna mobil kalau lagi iseng. Nih jalan yang ditutup nih. Nah, kita lihat nih motor siapa yang lawan arah nih, Honda apa Yamaha nih. Satpam mainannya nih. Tuh kan Honda naros batang, keluar lagi nih tarik lagi. Nggak boleh judi itu. Kalau dalam Islam boleh melakukan 3 hal ini, maka saya masuk Islam, kata orang itu. Kata Sayyidina Umar, Nabi jangan. Orang yang model begini udah banyak di Islam, udah. Nyempitin doang nih model begini, jangan. Enak banget lu masuk Islam, mabok boleh, main cewek boleh, main judi boleh. Emang lu siapa? Anak Nabi gitu loh. Menca-menca dia. Kata Nabi, ya udah boleh, gampang. Yang penting kamu masuk Islam dulu. Boleh enggak? Atau udah masuk Islam enggak boleh lagi main cewek tadi. Kata Nabi, masuk aja Islam dulu. Enggak, jawab boleh enggak? Kata Nabi begini, kalau kau mengajukan 3 syarat, saya cuma mengajukan 1 syarat doang. Oke, jadi deal, salaman, masuk Islam. Udah masuk Islam, baru Nabi bilang, syaratnya apa Nabi? Yang penting saya boleh melakukan 3 ini. Ya boleh. Kata Nabi, syaratnya cuma 1. Kamu mulai sekarang nggak boleh bohong sama saya. Titik itu. Oke, enteng, salaman dia. Baru masuk Islam, baru sholat asar, mau maghrib dipanggil sama temennya. Ayo bro, cewek baru nih, LC baru. Ayolah, gaskan. Berangkat dia. Masuk situ, udah muter lagu, pecah 1000, pecah piring, pecah mangkok, udah disetel semua lagu-lagu ya kan. Waktu dia udah bayar, berapa neng? Gopek bang, bayar nih gopek, das. Gopek berapa sih? Kata saya tiba 5,5 guru, 5,5 udah naik gocap berarti ya. Bayar dia, waktu dia bayar, udah mau masuk kamar, dia ingat omongan Nabi. Kalau nanti Nabi nanya nih, saya melakukan zina lagi enggak? Saya jawabnya apa? Kalau saya bohong, saya khawatir dihina dalam agama. Kalau saya jujur, khawatir dihukum. Namanya zina, sudah bersuami istri, maka hukumannya dirajam sampai mati. Tubur badannya, kepalanya dikeliatin, dilempar. Aduh, akhirnya gimana? Akhirnya dilepas. Ya udah, kamu masuk kamar, saya mau pulang. Nggak jadi bang, udah nggak. Uangnya ambil aja, udah ambil. Balik dia. Besoknya diundang lagi sama temennya. Lu kemana sih? Cewek udah cakep nggak dipakai. Udah, yang gampang aja kita minum aja. Whisky aja, mau minum whisky. Atau mau minum brandy, terserah dah. Minum dia. Beli botolnya, buka table. Ya kan? Buka table kan namanya, buka table dia. Udah buka table, giliran dia mau minum, dia ingat omongan Nabi. Nanti Nabi nanya enggak ya, kamu minum lagi apa enggak? Kalau saya jawab bohong, saya takut dihinakan dalam agama berbohong. Kalau saya jujur, ujiannya saya harus dicambuk. Karena orang yang mabuk dicambuk 100 kali. Iya kalau masih hidup, kalau mati selesai. Gak jadi lagi minum dia. Mau judi gak jadi lagi. Kata dia, inilah hebatnya Nabi, ahsana tabligh. Nabi cuma ngasih syarat 1, tapi syarat 1 bisa ngiket yang 3 kejahatan ini. Kalau bukan orang yang cerdas nggak bisa begitu. Kalau nabinya karyawan PLN gimana tuh? Gua aja udah susah, lu lagi mau mabok, lu lagi main cewek. Lu gimana sih? Enggak. Makanya nggak ada diangkat Nabi itu karyawan PL. Ada. Nabinya itu orang Arab itu.
Karena apa? Zawi fatonah, cerdas. Nah, begitu juga dengan kasus muzabanah. Muzabanah ini kenapa dilarang gitu? Apa sih muzabanah? Itu pohonan yang ada di pohon yang belum jelas ditukar dengan tanaman kering. Yang tanaman kering ini udah ditaker. Nih, anggaplah saya punya mangga yang sudah matang 3 kilo. Ditukar sama yang pentil yang ada di pohon. 3 kilo ditukar sama 1 pohon. Gambling sistemnya. Gambling nggak sistem? Kalau ini nanti berbuahnya bagus, tumbuhnya banyak, 10 kilo, rugi nggak yang punya pohon? Rugi. Kalau ternyata belum tumbuh, ternyata kena badai, mati semua meretel, rugi nggak yang bawa 3 kilo? Rugi. Tapi Nabi nggak ngasih pikir sampai sejauh itu, enggak. Nabi bilang gini, jangan begitu dah, tuker aja dulu antara yang basah sama yang kering, kata Nabi. Coba kamu bawa sini, beras yang 5 liter, sama bawain sebelum dimeri, beras namanya apa? Gabah yang 5 kilo sama beras yang 5 kilo, kira-kira rugi nggak kamu nanti? Rugi, kenapa? Beras sudah jadi. Gabah yang 5 kilo, kalau sudah dibikin beras, itu jadinya 2,5 kilo, kurang setengah. Nabi bilang, itu begitu tuh bisa rugi, kata Nabi. Pernah orang-orang Madinah itu sampai turun wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nabi pernah gitu. Saking kagetnya di Madinah, kelakuan orang Madinah begitu. Gue beli dah nih, mangga lu. Berapa duit? 2 juta. Nih saya contohnya mangga, adalnya aslinya korma, biar gampang nerkanya. Gue bayar mangga lu 2 juta sekarang. Mangga yang mana? Ini yang di pohon ini. Itu mangganya masih pentil, tahu pentil? Masih kecil, kalau orang Cirebon masih kecil-kecil. Belum bisa dimakan. Dia bayar 2 juta. Itu 2 juta, kata Nabi, kamu bayar apa? Bayar mangga. Mana mangganya? Ya belum, Nabi. Ya buat apa jual beli nggak ada barangnya, nggak sah. Ya beli pentil. Emang ada harga pentil 2 juta segini? Siapa yang mau beli pentil? Dia bingung tuh dia. Dicocok sama Nabi, bingung gitu. Sampai Nabi mengatakan hadisnya, ara'aitum idza mana Allahu asamra bima yastahilu ahadukum mala akhi. Sekarang kata Nabi, kamu pikirkan deh. Yang 2 juta tadi kamu beli, katanya beli mangga, mangganya nggak ada. Sekarang beli pentil, siapa yang mau beli pentil 2 juta? Siapa? Kamu beli 2 juta, dikasih pentil semua, seneng nggak? Nggak seneng, nggak bisa diapa-apain. Sekarang uang 2 juta, ini pohon pentilnya. Tiba-tiba datang angin yang besar, lalu hancur semua tuh pohon, jatuh semua pentilnya. Kira-kira uang 2 juta itu kamu beliin apa? Mangganya nggak ada, pentilnya nggak bisa dimakan. Rugi nggak kamu? Rugi, kata Nabi. Kalau begitu bima yastahilu mala akhihi. Lalu bagaimana kamu minta halal duit 2 juta daripada saudaramu? Bagaimana? Saudara kamu bayar 2 juta, tanamannya mati. Kamu bilang kena badai, kamu kasih pentil ke dia 2 juta, dia ridho nggak? Nggak ridho. Gimana kamu minta halalnya? Pikir dong. Maka kata Nabi, jual beli yang sistem muzabanah, ijon nggak boleh. Kalau mau beli, lihat dulu kelayakannya, sudah matang belum? Yang ini syaratnya tahmir wa tasfir, merah dan kekuningan. Kata Nabi, bawa turun dulu. Bawa turun sini. Udah turun, baru di kilo. Berapa beratnya? 5 kilo. Baru ditanya, berapa harga 1 kilo? Baru dibeli. Gak boleh beli 1 pohon. Yang bisa tahu 1 pohon ini berapa kilo siapa? Ini muzabanah. Gak boleh. Ijon itu tradisi yang dilarang sama Nabi, muzabanah. Sampai Nabi bertanya di sini, ayan kusurutobu idaya bisa. Ini kurma yang basah, nanti kalau udah dijemur bisa kering nggak dia? Bisa kering. Kalau kering timbangannya sama nggak? Enggak. Baju yang basah sama baju yang kering waktu dijemur ditimbang, beda nggak dia? Beda. Laundry nih ditaruh basah 5 kilo, udah kering nyampe nggak 5 kilo? Nggak nyampe. Sama dengan makanan, nggak boleh. Lihat kelayakan dulu, kata Nabi. Nabi selalu kalau memberikan ajaran bagi mereka yang nggak paham, Nabi suruh pikir logikanya. Yang kamu bayar 2 juta tadi apa? Mangganya nggak ada sekarang. Terus jatuh, pentilnya kena angin. Kamu mau beli 2 juta pentil? Ya nggak mau Nabi. Ya terus uang 2 juta kamu bayar apa? Kata Nabi. Dalam Islam kalau dagang itu harus jelas. Ada barangnya, ada uang. Ada uang, ini uangnya ada, barangnya nggak ada. Nggak sah, kata Nabi. Nunggu dia mateng,
bahwa dia turun, baru bisa ditaksir, dibayar, boleh. Bisa dijelaskan di sini. Nah, ini hadis 2 ini bercerita tentang gambaran Nabi menyelesaikan muzabanah, tidak memberikan jawaban. Nabi melarang tapi dengan balik bertanya, rugi nggak kamu nanti kalau pas ditimbang kamu udah ngasih 5 kilo beras ditukar dengan 5 kilo gabah, tiba-tiba pas gabah itu bagus dimeri sama kamu, berasnya cuma dapat 3 kilo, rugi nggak 2 kilo? Rugi. Ya udah, nggak usah dalam perdagangan begitu. Saya jelas di sini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan hadis bab terakhir dari bab riba, hadis yang terakhir dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an bai'il kali'i bil kali'i, yaitu melakukan transaksi jual beli hutang dengan hutang, yakni ad-daini bid-daini, yaitu hutang dengan hutang. Nabi melarang jual beli kail dengan kail. Apa sih Nabi kail dengan kail? Jual beli hutang dengan hutang. Apa maksudnya Nabi? Ini sama seperti riba nasi'ah namanya. Orang yang sudah melakukan perjanjian. Satu contoh nih, ini kasus ini Nabi melarang nih. Dalam An-Nihayah dijelaskan bagaimana an yashtari rajula syai'an ila ajali. Ada seperti seseorang yang membeli barang tapi barangnya caranya dengan dikredit. Bang Ipul, saya mau beli jam yang kemarin tuh, yang ente foto terakhir yang warna kuning tuh, yang agak lebar ada, itu saya mau beli itu jam itu. Harganya berapa Bang Ipul? Di situ berapa ya? Saya nggak ngeliat lagi, 24 apa ya? Ada berapa gitu? 2.400.000 misalkan gitu. Saya mau beli Bang Ipul 2.400.000, tapi nggak bisa bayar cash. Kebetulan istri mau beli gunung Parangon, mau saya beli gitu. Uangnya nggak cukup kalau buat beli itu. Boleh nggak saya belinya dengan kredit? Karena Bang Ipul orang Islam, ngajinya benar, dia bilang boleh Ustaz. Berarti kalau 2.400.000 saya bayar sebulan 100, berapa bulan? 24 bulan Ustaz. 24 bulan. Nggak pakai untung, nggak, udah flat aja gitu. Maka kami buat perjanjian. Halal nggak nih? Halal udah. Kenapa? Barangnya satu, pembeliannya secara saya kredit, nilainya sesuai, nggak berubah. Kalau dia bilang kalau cash 2.400.000 kredit 3 juta, dia udah riba dia. Kenapa? Dalam satu barang punya 2 harga. Ketika waktunya bayar, beliau nagih ke saya hari Rabu, Ustaz bayar. Saya bilang gini nih, kan saya hutang nih, maka saya janjikan hutang lagi. Bang Ipul, saya nggak ada nih uang, saya nggak bisa bayar, saya bayarnya besok aja ya. Saya utang dulu, nanti besok saya bayar, saya tambahin 200, saya tambahin 50. Nambahnya ini nasi'ah, riba namanya. Walaupun saya yang menawarkan ini, saya berhutang, menjakukan jual beli dengan hutang lagi. Nanti bulan besok nih, kan nggak ada uangnya, dengan hutang lagi. Ini namanya riba nasi'ah. Sama saja seperti orang yang menaruh pada satu barang 2 harga. Harga kontan dengan kredit berbeda, haram hukumnya. Paham di sini? Melakukan jual beli hutang dengan hutang, enggak udah. Makanya di BSI itu yang kami pernah baca itu, ketika dia kan flat, dia bayar rumah itu flat 875 misalkan waktu itu 875. Ketika tidak sanggup, maka dibilang sanggupnya bayarnya berapa di situ. Saya nggak tahu yang kompensasi bank-bank konvensional waktu corona kemarin tuh, saya nggak paham. Tapi kalau BSI berapa? Saya cuma mampu 500.000, berarti kurang 375. Maka 375 nanti dibayarkan di bulan lebihnya. Seandainya dia lunas 24 bulan, tambah 1 bulan, cuma nanti bayar 345 doang dari uang yang itu. Jadi dia diperpanjang dengan yang lebih ringan. Bukan cuma bayar apanya sih? Ini ya doang, belum bayar pokoknya. Bayar apanya? Namanya sih dalam bank itu. Bukan bunganya, bayar ini doang nih ya, ini cuma bayar ini doang, nanti utangnya tetap cuma diundur saja, kan yang corona begitu, cuma bayar ininya doang, cuma nanti ini dialihkan ke bulan besok. Nah ini yang nambahnya, yang ini nih, yang 350.000 ini nih di mobil, ini riba namanya. Kan lu nggak punya duit nih kan, corona nih, ya udah minta surat perpanjangan 6 bulan, jadi selama 6 bulan ini kita bayar 350.000. Cuma nanti uang yang harusnya kita bayar 4 juta ini nanti ditambahin 6 bulan daripada kredit kita. Riba namanya. Menjual hutang dengan hutang. Inilah praktek-praktek riba yang terjadi baik dalam jual beli
dalam hal peminjaman uang, ini yang sering terjadi. Ini riba yang sering dilakukan, tapi tidak pernah kita sadarin ternyata itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Bisa dipahamin ini sebelum kita satu hadis khusus tentang Arya, atau ada yang ingin bertanya selain riba, dipersilahkan. Silakan. Pohon mangga. Mangganya udah matang. Ijon. Iya, saya paham. Iya. Itu sama dengan sistem ijon, haram hukumnya. Kenapa haram? Karena dia nggak tahu pasti berapa timbangan itu. Jadi namanya jual beli yang halal itu, pembeli dan penjual tidak ada yang dirugikan, sama-sama ridho. Itu namanya jual beli yang halal, jual beli yang berkah di depan. Yang beli nggak merasa tertipu, yang menjual punya untung dari apa yang lah. Sekarang jual beli ijon itu pasti banyak ruginya. Iya, kalau buahnya banyak ditimbang ternyata dapatnya 10 kilo, padahal taksiran uang yang dibayar cuma 5 kilo, pedagangnya pasti rugi. Ini yang mencekik nih, orang datang ke bawah begitu tuh. Atau sebaliknya, pohonnya bagus, ternyata buahnya dimakanin codot. Dia nggak mau tahu, udah dibeli kan. Ternyata dia udah bayar 5 kilo, dapatnya cuma 2 kilo. Pembeli yang rugi. Ini nggak boleh. Jadi yang bagus ya nunggu situ. Bang, nanti saya bayarin ya. Ya boleh dah. Itu namanya buat pesanan doang tuh. Apa namanya kalau dalam COD tuh? Kita pesan dulu, free order namanya. Boleh. Tapi jangan ngasih DP, nggak boleh. Ya nih nanti saya jual. Tahu waktu mau matang, Pak ini panen nih, jadi mau beli nggak? Jadi turun datang ke situ. Berapa?